Halo semuanya, kembali lagi bersama kami For Crime Story yang menceritakan kasus kriminal yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia, baik pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penipuan, maupun tindak kejahatan lainnya. Dan untuk video kali ini, kami akan membahas tentang 7 sekte yang paling berbahaya di dunia. Sekte pada umumnya berarti sebuah kelompok keagamaan atau politik memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar. Biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktrinasi atau pendapat yang bersimpangan. Dari beberapa sekte di dunia, ada beberapa yang dianggap berbahaya karena pemikiran dan ajaran yang menyesatkan. Selain ajaran sesat, mereka juga melakukan berbagai kekerasan fisik sampai meninggal dunia. Mereka mempercayai bahwa sistem agama yang ada di dunia tak cukup dan tidak sesuai dengan nilai-nilai semestinya. Akhirnya mereka berusaha untuk mengubah dunia menurut pemahamannya. Nah, berikut adalah 7 sekte paling berbahaya yang ada di dunia. Sekte yang pertama ada sekte Davidians. The Davidians adalah cabang dari gereja Seventh-day Advent pada tahun 1980. Ini adalah organisasi fundamentalis yang percaya pada interpretasi literal dari kitab suci atau Alkitab. Mereka dipimpin oleh David Koresh, seorang ilmuwan teologi dan nabi organisasi tersebut. Fokus utama pemujaan pada kitab Wahyu. Mereka percaya bahwa hari penghakiman sudah dekat dan harus dipersiapkan. Sekte ini menjadi fokus perhatian pada awal 90-an. Sebuah surat kabar lokal mulai menulis artikel yang mengklaim bahwa organisasi tersebut terlibat dalam kegiatan ilegal, terutama penimbunan senjata dan pelecehan anak. Koresh sendiri dituduh berhubungan seks dengan gadis berusia 12 tahun. Pada tahun 1993, ATF mengeluarkan surat perintah penangkapan, namun dia menolak dan terjadi baku tembak. Sekte paling berbahaya di dunia selanjutnya adalah The Ku Klux Klan yang sangat ekstrim. Sekte ini awalnya adalah sekelompok kecil ekstremis Kristen di Eropa. Namun sejak pecahnya Perang Saudara, kelompok ini berkembang pesat dan kemudian memiliki sekitar 4 juta pengikut. The Ku Klux Klan terkenal dengan topeng eye-catching dan seragam jubah putih yang menutupi seluruh tubuh untuk menyembunyikan identitasnya. Secara kejam, sekte ini menyasar dan tidak segan-segan membunuh orang-orang yang berbeda keyakinan dan identitas, mulai dari kulit hitam hingga pemuka agama. Sekte ketiga yaitu Heaven Gates. Heaven Gates memiliki doktrin utama yang sangat berbahaya, yaitu manusia bisa masuk surga jika mati sebelum akhir bumi. Lalu yang terjadi adalah banyak anggotanya memilih cara termudah untuk meninggalkan bumi dengan bunuh diri. Pada tahun 1997, sekitar 39 anggota PAUS melakukan bunuh diri secara kolektif di bawah instruksi dari perintah raja. Sejak itu media mulai memberitakan yang mengatakan bahwa Heaven Gates merupakan salah satu sekte agama dengan ajaran paling berbahaya di dunia. Sekte keempat adalah pergerakan restorasi Ten Commandments. Pada awal 90-an, sekelompok pastor Katolik yang dikucilkan mendirikan sekte di Uganda, Afrika. Mereka adalah organisasi Kristen yang mengikuti 10 perintah dan kata-kata Yesus. Penjangkauan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama gereja, dan mereka juga berbuat baik untuk masyarakat, termasuk membangun sekolah. Sekte ini kemudian mengumpulkan sekitar 500 anggota di salah satu gereja mereka. Semua pintu dan jendela dikunci dan ada api. Belum jelas siapa yang menyebabkan kebakaran, karena beberapa laporan menyatakan bahwa anggota sengaja menuangkan bensin ke diri mereka sendiri, sementara yang lain percaya bahwa gereja dibakar dari luar. Sekitar 900 mayat ditemukan tewas, dan membuatnya sebagai pemujaan terburuk sepanjang sejarah. Yang kelima ada sekte The Fall Reavers. Fall Reavers didirikan di Massachusetts pada akhir 70-an dan awal 80-an. Organisasi ini dipimpin oleh seorang germo berusia 25 tahun, Carol Drew, yang menggunakan satanisme untuk mendoktrinasi dan mengintimidasi semua pekerja seksnya. Drew mengaku sebagai keturunan iblis dan memimpin sebuah upacara di mana dia berbicara dengan suara yang berbeda dan bahasa yang tidak dikenal. Akhirnya Drew meminta orang berkorban untuk upacara tersebut. Yang pertama meninggal adalah seorang pekerja seks muda bernama Donna Liversky. Dia diikat dan dipukuli di kepala sampai kematiannya. Mayatnya dibuang di kampus sekolah menengah setempat. Pengorbanan hidup terus berlanjut, termasuk Karen Marsden yang telah menghubungi polisi terkait pembunuhan Liversky.
Dia juga diikat, dipukuli, dan akhirnya dipenggal. Segera setelah pembunuhan Marsden, polisi memiliki cukup bukti untuk menahan sekelompok tersebut. Sekte ke-6 ada The Order of the Solar Temple. The Order of the Solar Temple didirikan pada 1980-an oleh Luke Uret dan Joseph de Mambro, sebuah organisasi keagamaan yang terletak di pinggiran kota Swiss. Ritual dan upacara kuno adalah bagian penting dari kelompok yang begitu tertutup ini. Seperti banyak sekte, mereka percaya bahwa akhir zaman sudah dekat dan orang-orang harus meninggalkan dunia material ini. Pada pertengahan 1990-an, jumlah korban tewas mulai ditemukan. Yang pertama ditemukan di Cherry, Swiss. Setelah serangkaian kebakaran 23 mayat ditemukan, tak lama kemudian 25 mayat lagi ditemukan. Semuanya dibius dan ditembak. Banyak dari korban ditemukan di sebuah gereja bawah tanah rahasia yang dipenuhi dengan cermin dan simbol Templar lainnya. Mayat-mayat itu semuanya mengenakan jubah upacara, dibentuk melingkar dan kaki menyatu dan menghadap keluar. Sekte yang terakhir yaitu Children of God. The Children of God adalah sebuah kultus yang didirikan pada awal tahun 1960-an. Sekte ini terkenal pada awalnya sebagai kelompok religius yang menyebarkan nilai-nilai kebebasan dan cinta. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah dalam nilai tersebut. Menurut pemujaan, Tuhan adalah cinta dan cinta adalah seks. Jadi anggota diberitahu bahwa tidak apa berhubungan seks dengan anak-anak, bahkan dengan anggota keluarga mereka sendiri. Selain mengizinkan anak-anak untuk berhubungan badan sebebas mungkin bahkan dengan orang dewasa, ada hal yang lebih parah lagi. Seorang anak laki-laki dan perempuan berusia 12 tahun didorong untuk berhubungan badan dan mempunyai anak. Setelah pimpinan sekte tersebut mati, Children of God pernah berganti nama menjadi The Family of Love dan kemudian menjadi The Family International. Berikut adalah cerita tentang kumpulan sekte paling berbahaya yang ada di dunia. Gimana tanggapan kalian dari cerita ini? Jangan ragu untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian agar banyak yang tahu tentang sekte-sekte tersebut. Nantikan cerita-cerita lainnya dan sampai jumpa.